Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan bersyukurlah. Tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 15, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dengan berlatih, setiap orang dapat menguasai seni bersyukur. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seni yang Hilang, Kisah Inspiratif. Rasul Paulus belum pernah mengunjungi jemaat di Kolose, tetapi ia mendengar semua hal tentang jemaat itu dari Epafras. Ia tahu bahwa gereja itu sedang mengalami serangan dari guru-guru palsu, sehingga ia sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat ini. Kolose 1 ayat 9 sampai 14, Kolose 2 ayat 4 sampai 7. Di antara permohonannya,
Paulus meminta supaya mereka dengan penuh sukacita mengucap syukur kepada Bapa karena Dia telah melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan Putranya. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Kita pun perlu mengucap syukur untuk hal-hal yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Ucapan syukur tampaknya adalah seni yang hilang di masa kini. Warren Wiersbe menggambarkan masalah ini di dalam tafsirnya tentang kitab Kolose. Ia bercerita tentang seorang murid sekolah Alkitab di Evanston, Illinois, yang menjadi anggota Regu Penyelamat pada tahun 1860. Sebuah kapal kandas di tepi Danau Michigan dekat Evanston, dan Edward Spencer berulang kali berjalan di air beku untuk menyelamatkan 17 penumpang kapal. Dalam proses penyelamatan itu, kesehatannya menjadi buruk. Beberapa tahun kemudian, pada hari pemakamannya, diketahui bahwa ternyata tidak ada satupun orang yang diselamatkannya mengucapkan terima kasih kepadanya. Marilah kita sering meluangkan waktu untuk mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari kematian kekal dan telah memberikan kehidupan kekal melalui Putranya. Pastikan bahwa kita tidak pernah membiarkan ucapan syukur kepada Bapa menjadi seni yang hilang. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tidak ada yang namanya orang Kristen super. Tidak ada hamba Tuhan yang jago. Mereka adalah orang berdosa. Tidak ada yang namanya jemaat yang hebat. Hanya karena ia merasa bahwa ia lebih senior, tidak munafik, dan tidak perlu terlalu rohani. Anda adalah seorang jemaat yang berdosa. Semua orang percaya adalah orang berdosa, yang berkecenderungan untuk selalu kembali pada dosanya dan mendukakan Roh Kudus. Sehingga suatu kesalahan besar, jika kita sebagai orang percaya mendewakan seorang hamba Tuhan, seolah-olah ia adalah seseorang yang paling hebat, padahal ia pendosa yang sama seperti jemaatnya. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, di pasal 3. Maka ia memulai pasal 3 dengan nasihat-nasihat untuk hidup dan meninggalkan semua dosa, semua kejijikan, semua yang najis di dalam hati dan pikiran, dan hidup dengan kasih kepada sesama, dan kasih ini bukan berdasarkan kasih diri sendiri, tetapi kasih Kristus yang telah disalibkan. Paulus sadar bahwa orang percaya Kolose adalah pendosa. Mereka memiliki hati yang berkecenderungan untuk melakukan dosa, melanggar perintah Allah dan tidak mengasihi. Di dalam suatu komunitas, ketika semua orang berpusat pada diri sendiri, tidak akan pernah ada damai sejahtera di dalam komunitas tersebut. Paulus lebih dulu memberikan penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang harus bertobat. Kolose 3 ayat 1-13, hidup dengan cara yang baru dan tidak berpusat pada diri sendiri. Inilah yang Paulus maksudkan tentang damai sejahtera sejati. Ketika orang-orang percaya hidup tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada Kristus. Damai sejahtera yang dari Kristus, itulah yang dihadirkan ke dalam komunitas sehingga komunitas orang percaya dapat menjadi berkat bagi dunia. Sekarang, mari kita belajar untuk terus hidup dengan mata hati dan pemikiran yang memandang kepada Sang Injil, yaitu Yesus Kristus. Dia yang hidup mementingkan orang lain.
dengan tegas menolak dosa terutama dosa keangkuhan, dan tidak takut pada pemimpin-pemimpin agama yang sesat, mereka yang tidak mengajarkan kitab suci dengan benar. Yesuslah yang harus terus menjadi teladan, menjadi tujuan, dan menjadi tempat di mana kita dapat taat, mencari nasihat ajaib yang membawa damai sejahtera bagi komunitas ketika kita hadir di sana. Kehidupan yang berpusat pada Kristus inilah yang menjadi sumber damai sejahtera bagi diri sendiri dan orang sekitar kita ketika kita hadir di sana. Sehingga setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada Kristus yang memberikan damai. Inilah yang menjadikan orang percaya dapat mengasihi sesamanya melampaui kasih yang ada di dunia ini. Kasih yang berpusat pada salib, di mana orang percaya sejati yang menerima damai sejahtera adalah Dia yang telah disalibkan bersama Yesus dan telah bangkit bersama Yesus dan hidup dengan cara yang baru untuk kemuliaan Kristus diberitakan sampai ke ujung dunia. Ia melakukan segala sesuatu untuk kemajuan Injil di dalam komunitas orang percaya. Baiklah kita hadir sebagai seseorang yang tidak berpusat pada diri sendiri tetapi pada Kristus. Caranya, renungkan Kristus setiap saat, setiap hari, setiap minggu. Tidak ada satu hari pun hidup tanpa memikirkan ayat Alkitab di kepala Anda. Tidak ada satu hari pun tanpa memikirkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Inilah sumber damai sejahtera sejati yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan yang telah disalibkan bersama Yesus. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Semua rasa syukur inilah yang mendorong kita untuk melayani, menjadi berkat dan berjalan dalam kemuliaan untuk memancarkan kemuliaan Allah kepada dunia. Bersukacitalah dan lihatlah terus pada Kristus. Bersyukurlah dan pandanglah pada salibnya yang ajaib. Itulah pengharapan kekristenan kita. Itulah sumber kehidupan kita dan kekuatan yang melimpah hanya dari sana. Dari Kristus pribadi mulia dan besar yang memberikan dirinya untuk dimiliki manusia dan selamanya manusia yang percaya kepadanya menjadi miliknya. Wujud dari ucapan syukur kita adalah melayani sesama manusia. Kasihilah Allah dengan segenap hati dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Dan damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita sampai selama-lamanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.